Halo Sur, selamat datang kembali di channel Film Sunday. Channel yang siap menghibur kalian yang umur segini masih jadi beban keluarga. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Man in Hope yang dirilis tahun 2011. Film ini juga memiliki judul lain yaitu Musi Nadejdi dalam bahasa Ceko. Setelah menonton, yakin gak bisa membuat kalian tarik ulur nafas? Film ini menceritakan tentang kisah mertua dan menantu laki-laki yang saling melengkapi untuk menutupi kecurangan mereka dalam kehidupan keluarganya. Kira-kira bagaimana cara mereka mempertahankan kehidupan rumah tangganya? Sebelum lanjut, mari kencangkan sabuk pengaman, siapkan minuman, pakai headset kalian supaya lebih nyaman. Let's go! Di awal film memperlihatkan seorang pria paruh baya bernama Rudolf yang berprofesi sebagai supir taksi sedang mengantar pelanggannya. Sebenarnya Rudolf adalah seorang pria pengembara di kalangan gadis-gadis muda, meskipun dia sudah memiliki seorang istri bahkan seorang cucu 11-12 lah seperti kakek Sugiono. Setelah pulang dari mengantar pelanggannya, ia menjemput menantunya yang bernama Ondrej yang sedang berbelanja untuk persiapan ulang tahun anaknya. Ondrej merupakan seorang pria pendiam, tidak banyak bicara dan tidak suka kebohongan, namun kehidupan dalam keluarga mereka biasa-biasa saja, berbeda dengan kehidupan mertuanya yaitu Rudolf dan istrinya yang bernama Marta. Sesampainya di rumah, mereka pun mempersiapkan acara ulang tahun anaknya yang bernama Pavlik. Hari itu Elis, istri dari Ondrej, marah karena ia sedikit terlambat, dan setelah pesta ulang tahun anaknya selesai mereka kembali ke kamar masing-masing. Sebelum tidur, Pavlik melihat ke jendela kamar kakeknya yaitu kamar Rudolf dan Marta. Ia pun melihat bayangan kakek dan neneknya sedang bercocok tanam. Namun Pavlik menanyakan kepada ayahnya karena mengira kakek dan neneknya sedang berkelahi. Ondrej pun berusaha membohongi anaknya dengan mengatakan bahwa mereka sedang bermain game. Berbeda dengan kehidupan mertuanya yang makin tua makin jadi, Ondrej dan istrinya memiliki kehidupan yang monoton, apalagi dalam hal bercocok tanam. Istrinya ingin bercocok tanam dengannya ketika hanya ingin memiliki anak saja. Dan malam itu Elis berencana memiliki anak keduanya hingga mereka bercocok tanam. Namun proses bercocok tanaman mereka berlangsung begitu-begitu saja tanpa disertai semangat 45 yang sangat berbanding terbaliknya dengan kehidupan rumah tangga orang tua mereka. Lanjut keesokan harinya ketika Ondrej berjalan santai bersama mertuanya, ia pun menanyakan kepada Rudolf rahasianya dalam permainan di atas ranjang. Rudolf menjelaskan ketika ia sedang bercocok tanam dengan istrinya, ia menutup matanya dan membayangkan gadis-gadis lain yang pernah ia temui. Lanjut, Ondrej dan Elis pun terlihat mendatangi sebuah restoran yang merupakan resto milik mereka. Di sana Ondrej berencana menjadi seorang koki, namun Elis melarangnya karena di tempat itu sudah ada kokinya yang bernama Louis. Keinginan Ondrej menjadi koki karena menilai masakan Louis kurang enak hingga restoran itu sangat-sangat sepi. Bahkan Ondrej menyuruh pelanggan yang datang untuk mencari restoran lain. Di malam harinya Ondrej kembali bertemu dengan mertuanya Rudolf di sebuah klub malam. Berselang beberapa menit datanglah seorang dede gemes bohai kenalan Rudolf yang bernama Charlotta. Ia pun memperkenalkannya kepada Ondrej. Di sana mereka minum-minum dan bermain biliar bersama. Di tempat itu juga Rudolf memperlihatkan skillnya sebagai pengembara wanita di depan menantunya itu. Saat pulang dari klub tersebut cuaca agak mendung dan Charlotta terlihat kedinginan. Dengan gercepnya Rudolf meminjamkan jas Ondrej kepadanya. Mereka berdua pun pergi sedangkan Ondrej kembali sendirian ke rumahnya. Sebelum sampai di rumahnya, Elis terlihat tengah melakukan tes kehamilan untuk memastikan apakah ia sudah hamil. Sesampainya di dalam rumah dengan polosnya Ondrej langsung memasukkan alat tes kehamilan itu ke mulutnya karena mengira itu adalah pengukur suhu badan. Alice pun langsung menjelaskan kepada Ondrej bahwa hasilnya tetap negatif padahal mereka sudah berusaha berkali-kali. Elis juga sempat memeriksakan diri ke dokter tapi dia ternyata baik-baik saja. Ia pun mulai curiga kepada Ondrej dan mengajak suaminya itu untuk memeriksakan dirinya. Paginya mereka pun datang ke klinik. Ondrej langsung diberikan sebuah botol kecil dan diarahkan memasuki sebuah ruang untuk mengeluarkan benihnya.
Tapi entah klinik di sana yang kurang pengalaman atau apa, gambar yang ada di ruangan tersebut adalah gambar seorang bayi. Ondrej pun berusaha dengan mulai memikirkan hal-hal yang dapat memancingnya dan dia terpikirkan akan kecantikan dan kemantapan body dari Charlotte. Namun sebelum sempat cerot, tiba-tiba istrinya datang mengetuk pintu karena klinik tersebut hendak tutup dan Ondrej tidak berhasil melakukannya. Mereka pun akhirnya kembali ke restorannya untuk bekerja. Alice merasa sedikit kecewa kepada Ondrej dan pergi dari restoran tersebut, dan tiba-tiba hari itu ternyata Charlotte datang menemui Ondrej di tempatnya itu. Dengan alasan ingin mengembalikan jasnya yang ia pinjam saat di klub malam tadi. Namun ternyata ada maksud lain dari Mbak Charlotte ini, ia diam-diam menyukai Ondrej dan jiwa pelakornya pun mulai terlihat di sini. Di sisi lain Ondrej sebenarnya juga tergoda kepada Charlotte. Ia pun memanfaatkan kesempatan itu berdua dengannya dengan cara menyuruh Louis untuk pulang lebih awal. Di sana juga ia terlihat memasakkan makanan kepada Charlotte yang pada akhirnya mereka pun saling mengunjungi dan akhirnya saat-saat yang kita tunggu-tunggu mereka bercocok tanam. Setelah pulang ke rumah Ondrej, si lelaki jujur ini mulai berusaha membohongi istrinya. Ia pun langsung segera mandi, tapi saat Alice memeriksa jas suaminya yang tergantung di luar, ia menemukan celana dalam wanita di saku jas tersebut. Alice akhirnya menginterogasinya, untungnya si mertua yaitu Rudolf membantunya dengan cara Ondrej melimpahkan kesalahan tersebut padanya. Istri Rudolf yaitu Martha dan anaknya Alice pun marah kepadanya karena memang sudah diketahui ayahnya adalah seorang pemain kelas kakap di bidang percocok tanaman bersama Dede Gemes. Meskipun begitu Martha tetap perhatian kepada Rudolf, ia juga menjelaskan kepada Alice bahwa sebenarnya ia sudah mengetahui perilaku suaminya itu sejak beberapa tahun lalu, namun ia tak mempedulikannya. Keesokan harinya untuk menebus rasa bersalahnya Rudolf membelikan sebuah tas mewah kepada istrinya, mendapatkan hadiah dari sang suami ia pun merasa sangat senang, namun di saat perjalanan pulang ia mengalami kecelakaan dan terpaksa harus meninggal. Padahal di sisi lain Rudolf sudah mempersiapkan surprise untuk istrinya itu, Rudolf harus menerima kenyataan pahit bahwa Martha sudah tiada. Kasihan Rudolf, semenjak kematian istrinya ia terlihat sangat murung dan galau, ia juga selalu mengunjungi tempat di mana istrinya mengalami kecelakaan. Oke, lanjut, di tengah kesendiriannya Rudolf berusaha mandiri tanpa merepotkan anaknya, tapi sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, Alice berencana menyerahkan seorang pelayan kepada ayahnya. Ia juga menyuruh ayahnya untuk kembali bersenang-senang seperti bermain di klub dan lain-lainnya. Alice juga menceritakan kebenarannya bahwa sebenarnya mendiami ibunya mengetahui semua perilaku bejatnya di mana ia menyimpan semua koleksi foto Dedek Gemes yang pernah ia benihi. Mendengar hal tersebut Rudolf pun kaget dan mengatakan bahwa ia tidak akan mengulanginya lagi. Lanjut scene memperlihatkan di mana Ondrej mendatangi rumah Charlotte dan bermain dengannya, ternyata Ondrej sudah memakai skill dari mertuanya nih. Sebelumnya di rumah ternyata Alice juga meminta jatah kepada Ondrej, tetapi maksud dari Alice ini ternyata adalah hanya mengeluarkan benih dari Ondrej sebagai sampel untuk diperiksakan ke dokter. Sang dokter pun mengatakan bahwa Ondrej baik-baik saja dan terlihat sangat subur. Lanjut karena terlanjur kecanduan kepada Mbak Charlotte, Ondrej kembali menemuinya dan membawanya ke tepi danau di dekat hutan. Di dalam mobil minimnya mereka kembali bercocok tanam dan tanpa mereka sadari di sana banyak anak-anak yang sedang berkemah melihatnya secara live, saking semangatnya mobil pun bergerak dan menabrak pohon yang ada di tepi danau itu. Ondrej pun kembali ke restorannya dan menemui istrinya. Ia beralasan bahwa mobilnya mengalami kecelakaan, udah juga berencana mengganti mobil mini yaitu dengan mobil yang lebih besar. Namun Alice mengatakan bahwa kondisi keuangan mereka sedang tidak stabil, tetapi tanpa patah semangat mereka pun mulai bekerja keras di mana Ondrej menjadi koki di restorannya tersebut dan ia pun membuatkan menu pertamanya kepada istri dan mertuanya. Merasakan keenakan masakan Ondrej, Alice pun sadar bahwa suaminya ini memiliki bakat. Rencana mereka pun berhasil di mana banyak pelanggan yang datang ke tempatnya dan Ondrej berhasil membeli mobil baru yang tentunya lebih canggih. Untuk mengetes kekuatan mobil itu ia kembali membawa Charlotte dan bercocok tanam di dalam mobil tersebut. Beli mobil cuma buat cocok tanam anjay.
Setelah kembali ke dapur restoran ketika istrinya datang, Audrey pun kembali bersemangat dan bercocok tanam di dapur tersebut bersama dengan Alice. Ia pun menceritakan kepada ayahnya Rudolf. Mendengar cerita tersebut, Rudolf pun mengetahui rahasia menantunya. Namun, ia memperingatkan kepada Audrey supaya menghentikan perselingkuhannya, tapi karena sudah keenakan ia tidak bisa melakukan hal tersebut. Tepat di malam Natal, tiba-tiba Charlotte datang menemui Audrey. Ia pun merasa sangat-sangat panik dan takut ketahuan oleh Alice, tapi dengan kejeniusannya Audrey berpura-pura ingin membuang sampah dan menemui Charlotte di halaman rumahnya. Mereka pun cuma bersilaturahmi bibir dan Charlotte sangat berterima kasih kepada Audrey karena telah memberikannya sebuah baju, namun ternyata ukurannya sangat terlalu kecil. Saat kembali ke rumah dan membuat kado Natal, ternyata Audrey memberikan yang sama persis dengan Alice. Namun sepertinya baju itu tertukar karena gaun yang didapatkan Alice ternyata terlalu besar. Padahal semangka Alice enggak sebesar Charlotte. Hari selanjutnya tiba-tiba Charlotte datang ke restoran dan mereka menemui Alice. Audrey yang melihatnya dari dapur merasa sangat ketakutan karena mengira Charlotte mengungkapkan semuanya kepada istrinya. Namun ternyata Charlotte melamar pekerjaan sebagai pelayan di restoran mereka, karena melihat bodi aduhai Charlotte akhirnya Alice pun setuju. Bahkan Alice memberikan pekerjaan ganda kepada Charlotte sebagai pelayan untuk ayahnya di dalam rumah. Melihat hal itu Audrey pun mulai risih dan diam-diam datang menemui Charlotte di kamarnya. Sesampainya di sana Charlotte pun menggodanya dan bercocok tanam dengannya karena apartemen mereka berhadapan. Alice pun melihat ke jendela dan mengira bahwa ayahnya telah mencangkul Charlotte, tanpa ia sadari bahwa yang di sana ternyata adalah suaminya. Karena Sakne melihat bayangan yang bergoyang di balik tirai, ia pun menelepon Audrey untuk segera pulang dengannya. Di sisi lain terlihat Rudolf kembali mengunjungi tempat di mana istrinya tertabrak dan membawakannya sebuah bunga. Sesampainya di sana dia sangat heran karena ada orang lain yang menaruh bunga di tempat itu. Ia pun mencari fakta melalui buku harian Martha untuk menemukan bukti jika sebelumnya Martha juga ternyata selingkuh dengan seorang pria tukang pijit. Melihat hal itu Rudolf pun sangat marah dan mencari pria tersebut. Namun ia melihat pria itu dan seorang tukang pijit tunanetra, Rudolf merasa kasihan dan tidak jadi memukulinya. Ia bahkan mengajak si pria itu ngobrol dan menanyakan kisah cintanya bersama istrinya. Miris. Lanjut keesokan paginya scene memperlihatkan gimana Charlotte dan Alice mengambil cucian bajunya. Alice pun mulai curiga kepada Charlotte karena memiliki gaun yang sama persis dengannya. Di mana gaun itu pemberian dari suaminya di malam Natal tadi. Selanjutnya di restoran ia juga melihat Charlotte dan Audrey selalu bersama. Tapi di sisi lain ternyata Alice juga selingkuh dengan mantan koki di restorannya itu, yaitu seorang Louis. Yaelah, keluarga macam apa ini? Malam itu Charlotte kembali janjian dengan Audrey di sebuah kafe, namun kecurigaan Alice pun tidak terbantahkan dan mengikuti suaminya. Sesampainya di kafe, Audrey langsung mengatakan kepada Charlotte agar mengakhiri hubungan tersebut. Mendengar hal itu Charlotte pun sangat kecewa dan sangat sedih. Tiba-tiba Alice juga sudah tiba di tempat itu. Agar kedoknya tidak terbongkar, Audrey pun berusaha bersembunyi di kolong meja. Di sana Charlotte mengungkapkan kepada Alice bahwa sebenarnya ia tengah hamil. Alice pun penasaran siapa ayah dari bayi tersebut. Saat pelayan mengantar makanan ke mejanya, Audrey akhirnya menyelinap kabur dari kolong meja itu, dan untungnya Audrey kembali bertemu dengan mertuanya Rudolf, dan ia pun menceritakan bahwa Charlotte tengah hamil. Karena tidak ingin melihat anaknya berpisah, Rudolf terpaksa mengelabui Charlotte dan mengaku bahwa ia adalah ayah dari anak tersebut. Charlotte pun tidak bisa berkata apa-apa. Apalagi memang diketahui ia sedang menjadi pelayan di rumah Rudolf. Audrey langsung pulang ke rumah dan memberikan surprise kepada istrinya. Alice juga mengungkapkan kepada Audrey bahwa dirinya sudah hamil. Berselang beberapa bulan Charlotte dan Alice pun terlihat sedang hamil besar. Melihat hal tersebut Audrey berterima kasih kepada mertuanya karena telah menanggung sebagian tanggung jawabnya, tapi Rudolf mengatakan, "Mengapa kau begitu yakin kalau itu tidak benar?" Lah, jadi maksudnya apa ini? Apakah benar anak yang dikandung dari Charlotte adalah anak Audrey? Atau memang anak Rudolf? Tapi Mimin yakin itu adalah anak Bram, anak beramai-ramai.
Oke, di akhir film terlihat Rudolf mengajak cucunya Pavlik berjalan ke sebuah taman. Di sana juga terlihat Rudolf menikmati wahana roller coaster hingga mengingat masa-masa bersama Martha, dan akhirnya film pun selesai. Oke, seluruh itulah di alur cerita film dari Man in Hope yang dirilis tahun 2011, semoga kalian suka. Kalian juga bisa request film-film favorit kalian untuk disetorin di kolom komentar di bawah. See you on the next video, bye.